Seorang istri nampaknya tak bersyukur sudah punya suami seorang kontraktor kaya raya, namun dirinya berselingkuh dengan tetangganya sendiri. Bahkan saat meminta jatah kepada tetangganya untuk wiki-wiki, sang tetangga tengah tak bisa hingga akhirnya cekcok dan berujung dirinya pun dihabisi. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Kediri. Seorang wanita bernama Sunarti, 39 tahun, asal desa Kediri. Sudah menikah dengan Mukayat asal Prambon Nganjuk, dirinya pun menikah sudah cukup lama. Sunarti dengan sang suami sudah punya 2 anak dari pernikahan mereka. Dua-duanya anak perempuan, satu sudah SMA dan satu masih SD. Suami Sunarti sendiri adalah seorang kontraktor, keduanya pun penuh kekayaan, kehidupan mereka berlimpah dan nampaknya bahagia-bahagia saja. Sunarti dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, kerap membantu keluarga maupun saudara-saudara. Bahkan menurut para tetangga, Sunarti pun kerap berbagi di kehidupan sosial. Namun ternyata rumah tangga yang adem ayem tak ada masalah. Suami Sunarti merasa kalau sang istri berubah hingga curiga ada perselingkuhan. Sebagai suami kontraktor, dirinya pun sibuk tak bisa mengawasi sang istri. Apalagi belakangan sang istri sibuk kemana-mana menyetir sendiri. Hingga akhirnya suami dari Sunarti meminta tetangganya Nurholik untuk memata-matai sang istri. Nurholik sendiri asal Kediri. Mereka sudah berteman dan bahkan dari sebelum menikah, suami Sunarti dengan Nurholik memang bersahabat. Nurholik sendiri punya rumah makan dan dirinya pun dikenal sebagai konsultasi spiritual. Beberapa kali suami dari Sunarti pun kerap curhat, bahkan dirinya pun langsung melakukan konsultasi spiritual kepada Nurholik. Nurholik sendiri merasa sebagai teman, dirinya pun menyanggupi permintaan suami Sunarti. Akhirnya di antara Nurholik dengan Sunarti sendiri kerap ngobrol, bahkan Sunarti pun bahkan lama-lama merasa nyaman. Keduanya makin dekat tanpa siapapun tahu. Ternyata di antara keduanya kini ada hubungan terlarang. Semua diawali saat Sunarti kerap curhat kalau sang suami memang sudah tak jos lagi, sudah loyo. Bahkan Sunarti merasa kalau kehidupan rumah tangganya tak ada kebahagiaan lagi di dalam kasur. Hingga membuat Sunarti dengan Nurholik pun diam-diam sering melakukannya di hotel dan melakukan di belakang sang suami. Di tanggal 16 Mei 2018, saat itu Sunarti tengah berada di Nganjuk di rumah mertuanya. Mengingat saat itu mertuanya tengah sakit. Namun tak lama Sunarti izin pamit akan keluar sebentar menemui temannya. Tak lama Sunarti pun pergi. Menyetir dengan mobil X-Trail hitam, dirinya pun pergi ke suatu tempat. Tak lama bertemu dengan Nurholik, ternyata sudah janjian. Kemudi pun langsung diambil oleh Nurholik dan Sunarti duduk di kursi penumpang. Keduanya pun ke SPBU. Tak lama mereka pun berencana akan ke Kediri akan check-in. Di sana setelah sampai di hotel, tiba-tiba Nurholik pun langsung melajukan mobilnya kembali, menyebutkan dirinya akan cari makan dulu. Tak lama keliling kota hingga akhirnya Nurholik pun menemukan rumah makan. Namun karena Sunarti tak mau makan, Nurholik turun sendirian. Sementara Sunarti menunggu di mobil karena tak lapar. Usai makan, Nurholik kembali ke mobil dan melakukan perjalanan lagi. Di perjalanan, Sunarti curhat kepada Nurholik, mengeluhkan lagi sang suami yang sibuk bahkan sudah tak jos lagi, tak membuat dirinya puas. Tak lama Sunarti pun meminum pil suplemen. Namun di dalam perjalanan dirinya merasa pusing, dirinya ingin melakukan dan meminta Nurholik segera mencari hotel. Namun nampaknya Nurholik menolak. Nurholik mengungkapkan kalau dirinya sedang tak ingin melakukan. Nurholik mencoba menolak dengan cara halus, namun ternyata penolakan itu membuat Sunarti marah. Sunarti menghina Nurholik, bahkan Sunarti mengungkapkan dirinya akan menggunai-gunai anak Nurholik agar suatu hari bisa memuaskan nafsu dari Sunarti. Tak terima dengan ucapan begitu, akhirnya Nurholik pun langsung membekap dan mencekik. Nurholik kesal kepada Sunarti yang membawa anaknya dalam permasalahan mereka. Dicekik oleh Nurholik, Sunarti pun mencoba melawan, namun nampaknya tenaga Nurholik lebih kuat membuat Sunarti tak bernyawa. Usai sadar kalau Sunarti tak bernyawa, Nurholik pun langsung melanjutkan perjalanan. Dirinya tak lama ke rumah saudaranya. Nurholik sendiri di sana sampai maghrib, tak lama meminjam cakul dengan alasan akan membersihkan makam keluarga. Namun di sana ternyata Nurholik pun menggali tanah kuburan sedalam 30 hingga 40 meter tanpa siapapun tahu. Kembali ke rumah saudaranya menunggu hingga larut malam. Saat semua orang tertidur, Nurholik pun keluar lagi membawa jasad Suharti dari mobil dan tak lama memakamkannya di tanah kosong yang tadi digali. Memasukkan jasad Sunarti ke lubang tersebut dan menutupinya hingga tak lama memberikan taburan bunga agar terlihat seperti kuburan baru. Usai melakukan aksinya, Nurholik pun kembali ke rumah saudaranya untuk mandi dan bersih-bersih.
Bahkan tak lama, Nurkolik pergi dan menyembunyikan mobil milik Sunarti diparkir di pinggir jalan yang sepi. Merasa semuanya sudah selesai, tak lama Nurkolik pun kembali pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan bis. Keesokan harinya di tanggal 17 Mei 2018, warga yang akan menebang bambu di sekitar makam nampak merasa ada yang aneh. Ada makam baru namun dirinya tak tahu siapa yang berpulang. Hingga karena penasaran mendekati makam tersebut dan kaget melihat ada satu kaki keluar dari tanah kuburan tersebut. Bahkan terlihat dalam kaki tersebut pun masih memakai celana jeans. Langsung melapor kepada warga dan tak lama lapor kepada polisi karena ada keanehan. Pihak kepolisian datang dengan tim Inapis menggali jasad tersebut, ternyata jasad seorang wanita. Langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan tak ada identitas di sana hingga melakukan identifikasi sidik jari. Jasad tersebut adalah Sunarti berusia 39 tahun, warga baru Sidoarjo. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan interogasi hingga akhirnya pihak kepolisian pun menghubungi keluarga dari Sunarti. Saat melakukan interogasi kepada semuanya, ternyata semua mengungkapkan kalau Sunarti bertemu terakhir dengan Nurkolik di tanggal 18 Mei 2018 saat polisi ke Nganjuk menemui suami dari Sunarti. Ternyata di sana pun ada Nurkolik dan polisi pun tak menunggu waktu lama. Langsung mengamankan Nurkolik dan langsung dibawa ke kantor polisi. Di awal Nurkolik pun membantah namun akhirnya dirinya mengakui karena ternyata bukti-bukti mengarah kepada Nurkolik. Mengungkapkan kalau motifnya dirinya kesal saat tak ingin melakukan dengan Sunarti, Sunarti selalu mengancam dan mengatai dirinya. Anak dari Nurkolik pun dibawa-bawa Sunarti. Suami Sunarti saat diinterogasi pihak kepolisian mengungkapkan dirinya mendengar Nurkolik menyebutkan kalau Sunarti sudah pergi jauh, namun dirinya tak mengerti apa maksudnya. Tak menyangka kalau sang istri dihabisi sahabatnya sendiri dan tak tahu kalau mereka ada hubungan spesial. Jasad Sunarti sendiri dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi. Sementara Nurkolik diamankan pihak kepolisian menjalani beberapa kali persidangan dan terancam vonis 9 tahun penjara. Meski vonis ini nampak ringan, keluarga pun tak menyangka namun nampak tak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.